Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, khususnya pemanfaatan angin dan air sebagai sumber energi. Ya, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan sekarang kita mulai belajar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berdoa dengan khusyuk. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang manfaat matahari bagi kehidupan. Untuk tanaman, matahari membantu proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida dari udara. Tanaman melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan gula atau glukosa dan CO2 yang dilepaskan ke udara, yang mana itu bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Untuk manusia dan hewan, matahari juga bermanfaat untuk sumber vitamin D. Selain itu, matahari juga dimanfaatkan sebagai panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi angin dan air. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui video ini, siswa mampu memahami manfaat air dan angin sebagai sumber energi bagi kehidupan dengan baik. Yang kedua, melalui video ini, siswa dapat melakukan percobaan yang berkaitan dengan manfaat energi angin dan air. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi dan gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat pemompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir angin sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya seperti ini. Alat-alat dan bahan yang harus anak-anak siapkan yang pertama adalah lidi atau sumpit, gunting, lem, kertas yang berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama adalah ambil kertas, lalu ikuti instruksi yang ada pada video. Kemudian setelah itu baling-baling kertas siap ditempelkan ke sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Untuk langkah lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa lihat di video yang ibu kirimkan. Sumber energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi
yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Ibu ulangi, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut energi angin. Di beberapa negara, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin penggilingan gandum. Selain itu, angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, menggerak kapal layar, olahraga, dan perkembangbiakan tanaman. Sekarang kita ke energi air. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini bergerak atau mengalir. Kalau kita berbicara tentang manfaat air, pasti banyak sekali manfaat air bagi kehidupan kita. Ayo, apa saja anak-anak? Kita mandi menggunakan air, minum, memasak, mencuci pakaian, untuk transportasi darat, laut, dan masih banyak lagi. Di alam sekitar kita, kita mengetahui bahwa air memiliki siklus, di mana air menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan. Air akan jatuh sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air yang jatuh di dataran tinggi akan terakumulasi menjadi aliran sungai. Aliran sungai ini menuju ke laut. Kita sering menyebutkannya dengan siklus hujan. Nah, di siklus ini peran matahari juga penting. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 megawatt atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Bahkan di Kanada, 61% dari kebutuhan listrik negara berasal dari hidroelektrik. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.